Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 58. Rasa lelah yang dirasakan Matiin menguap seketika saat melihat wajah istri dan anaknya. Ini adalah salah satu alasan kenapa Matiin ingin segera menyelesaikan urusannya di luar kantor dan segera pulang. Udah dong mas, jangan adek terus yang diciumin, ujar Hana yang duduk di depan meja rias. Ia melihat raut wajah bangga sang suami dari pantulan cermin. Oh iya, lupa. Ibunya juga harus dikasih jatah, saut Matiin dengan senyum manis. Mas, pagar sama pintu depan udah dikunci belum? Jangan sampai lupa, Hana mengingatkan. Perasaan udah sih, tapi coba mas lihat lagi deh. Matiin keluar dari kamar. Saat ia kembali ke kamar, Hana sudah berbaring di ranjang yang tadi ditempati bayi mereka. Kini bayi mungil itu sudah berada di tempat tidurnya sendiri. Matiin langsung mengunci pintu kamarnya dan naik ke atas ranjang, memeluk erat tubuh Hana yang kini berat badannya sudah mulai naik. Ia begitu banyak makan, meski terkadang tiba-tiba nafsu makannya hilang. Namun Hana memikirkan anaknya. Luka bekas operasi masih terasa. Sakit gak? Tanya Matiin dengan tangan yang mengelus lembut punggung sang istri. Alhamdulillah udah enggak mas. Memang tidak terasa. Namun rasa pusing atau lelah itu masih sering dirasakan Hana. Tapi ia tidak mengatakan hal itu karena berpikir itu wajar dan hal kecil. Ia tidak ingin membebani pikiran suaminya. Matiin akan cemas meski hanya masalah kecil. Saat ini ia sedang mempersiapkan diri untuk bisa menjelaskan semuanya pada sang istri. Jika terlalu lama menyimpan semuanya, Hana akan semakin kecewa. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya dibicara ke sekarang ataupun nanti, karena rasanya akan tetap sama sakit. Keluarga besar sudah tahu, mereka juga meminta Matiin secepat mungkin memberitahu Hana. Lebih baik disampaikan meskipun pahit. Hana akan lebih kecewa jika tahu hal itu dari orang lain selain suaminya. Karena Matiin yang paling berhak menjelaskan daripada yang lainnya. Sayang, iya, kalau ada yang menitipkan sesuatu ke kamu, apa kamu akan menjaganya? Tentu, sesuatu yang dititipkan itu harus dijaga dengan baik, mas. Saat pemiliknya mengambil kembali, kamu marah nggak? Enggak dong, jangankan hanya barang. Apa yang ada dalam diri kita aja, semua titipan Allah kan? Kita harus jaga baik-baik. Tapi, kalau Allah mengambilnya, kita tidak ada hak untuk marah. Sakitnya kehilangan itu terasa karena kita merasa memiliki, padahal semuanya hanyalah titipan. Matiin menahan air matanya agar tidak keluar. Ia semakin mengeratkan pelukannya, mencium puncak kepala Hana. Tidur ya, kamu pasti lelah. Seharian ini ngurusin adek. Hana mengangguk dalam pelukan suaminya. Matiin semakin yakin untuk segera mengatakan semuanya. Hana adalah sosok yang kuat. Pasti bisa menerima semuanya meski sulit. Tapi tetap saja ia manusia biasa. Pasti akan merasakan sakit. Berbeda dengan Hana yang sudah terlelap. Matiin masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia tidak hentinya berdoa, meminta agar hati istrinya itu dikuatkan untuk menerima takdir dari Yang Maha Kuasa. Dari mana nak? Kenapa pulang telat? Tanya Bu Yuni
saat membuka pintu. Tadi hujan deras banget, Bu. Rafa juga nggak bawa jas. Jelasnya, kamu berteduh di mana? Di rumah Ustadz Syafiq. Kok bisa kamu ada di sana? Bu Yuni penasaran. Rafael menceritakan semuanya soal dirinya yang tidak sengaja bertemu dengan Akil dan membantu anak itu lalu mengantar pulang. Bahkan Rafael sampai ikut makan malam karena hujan belum reda dan Syafiq juga menahan Rafael untuk pulang. Lelaki itu mengatakan jika makan malam itu sebagai tanda terima kasih karena Rafael sudah menolong Akil. Namun sayang sekali, Safa tidak ikut makan malam karena ia sibuk menyelesaikan menonton drama Korea. Begitulah Safa, ia bahkan bisa lupa makan jika sudah sibuk dengan hal kesukaannya. Itu kenapa jika sudah ada niat untuk menonton, Safa menyediakan semua makanan di hadapannya karena ia akan malas untuk beranjak saat sudah fokus pada apa yang ditontonnya. Sekalian kamu PDKT sama kembarannya Hana, goda Bu Yuni. Enggak lah Bu, Rafa nggak suka cewek barbar. Dia itu beda banget sama Hana. Jangan gitu, nanti kalau kamu suka gimana? Masih kalau, belum nyatanya kan? Sautnya lalu masuk ke dalam kamar. Ia ingin segera istirahat. Bu Yuni masuk ke dalam kamarnya. Ia melihat ponselnya bergetar. Ada nomor tanpa nama menelpon. Dahi wanita parubaya itu berkerut. Siapa yang malam-malam nelpon? Gumamnya. Meski tidak tahu, Bu Yuni tetap menerima panggilan itu. Mana Rafa? Mendengar suara mantan suaminya itu, baru kali ini mantan suaminya menghubungi Bu Yuni secara langsung. Karena biasanya mantan suaminya itu akan mencari tahu soal Rafael pada Derry. Namun Derry tidak ingin berurusan dengan ayahnya Rafael. Mas Jaka, selama ini aku udah sabar ya. Bagaimana sih caranya kamu didik anak? Kenapa Rafa bisa kurang ajar padaku? Bu Yuni mengepalkan tangannya. Ia tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jaka. Mas, mungkin dia masih belum menerima. Nanti juga dia bakal luluh. Bu Yuni tetap tenang. Ia bukan orang yang hilang kendali dan marah-marah. Belum menerima atau kamu yang menghasut Rafa? Kamu jangan egois, Yun. Rafa juga anakku. Aku berhak atas dia. Bu Yuni menghela napas berat. Terserah kamu mau menuduhku seperti apa. Apa yang perlu kamu tahu? Rafa nggak bisa semudah itu. Tapi yang perlu kamu tahu, Rafa nggak bisa semudah itu menerima kamu. Semakin kamu memaksa, yang ada Rafa makin menjauh. Coba kamu dekati Rafa itu dengan tulus. Jangan karena ada maunya. Apa maksud ucapanmu itu? Pak Jaka membentak dari seberang telepon. Bu Yuni tahu jika mantan suaminya mendekati Rafael karena ingin menjadikan Rafael sebagai pewaris kekayaan miliknya agar Rafael melanjutkan perusahaan yang sudah dibangunnya. Pak Jaka tidak memiliki anak laki-laki dan di matanya hanya anak laki-laki yang berhak untuk memimpin perusahaan. Cukup ya Mas, kalau kamu nggak bisa kasih kebahagiaan pada Rafa, setidaknya kamu jangan menghusik kehidupannya. Kamu meremehkan aku. Aku bisa memberikan segalanya pada Rafa. Dia akan lebih bahagia hidup bersamaku. Hidup bersamamu, Rafa pasti serba kekurangan. Apalagi dia tidak pernah memakai uang pemberianku. Kamu masih sama, Mas. Kamu selalu beranggapan uang adalah segalanya. Mungkin memang bersama kamu Rafa bisa memiliki segalanya. Tapi dia tidak akan pernah nyaman. Kenapa baru sekarang? Selama ini kamu kemana?
Kamu tidak pernah sekalipun peduli pada Rafa. Kamu mencari Rafa karena selingkuhan kamu itu tidak bisa memberikan anak laki-laki, kan? Bu Yuni sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia tidak ingin Rafael harus kembali menderita karena keegoisan Pak Jaka yang hanya butuh Rafael untuk melanjutkan perusahaannya saja. Kalau kamu datang hanya untuk menjadikan Rafael pewaris, lebih baik kamu tidak perlu lagi menemui Rafa. Dia akan semakin sakit saat tahu ayahnya hanya ingin menginginkan dirinya jadi penerus. Kamu harus tahu, bukan itu yang Rafa inginkan. Rafa ingin kasih sayang yang tulus dari ayahnya. Tapi sepertinya tidak perlu. Kasih sayang yang aku berikan sudah cukup. Aku brak. Pintu kamar Bu Yuni terbuka dengan keras. Rafael berdiri dengan tangan mengepal dan rahang mengeras. Matanya bahkan memerah dan berkaca-kaca. Ia mengambil ponsel dari tangan ibunya. Jangan pernah sekali lagi Anda mengganggu hidup saya. Apalagi melayangkan tuduhan padanya. Saya minta baik-baik kepada Anda untuk pergi menjauh dari kehidupan saya dan ibu saya. Silakan lanjutkan hidup Anda. Saya harap Anda bahagia bersama keluarga Anda. Jangan saja anggap saja anak Anda sudah mati. Jangan pernah lagi mencarinya. Kalau menginginkan anak laki-laki, lebih baik Anda mencari wanita lain yang bisa memberikan anak laki-laki. Seharusnya Anda memiliki harga diri. Jangan pernah memungut sesuatu yang sudah Anda buang. Anda sudah membuang anak Anda, bukan? Jadi jangan menurunkan harga diri dengan memungutnya lagi. Rafael langsung mematikan sambungan telepon. Ia membuka kartu di dalamnya dan membuang lewat jendela. Air matanya tidak bisa ditahan lagi. Rafael memeluk sang ibu. Ia tidak peduli lagi dengan perkataan kurang ajar yang dilontarkannya pada sang ayah. Rafael hanya tidak terima jika ibunya dicap buruk. Maaf Bu, karena Rafa ibu jadi dituduh macam-macam, ujar Rafa dalam pelukan Bu Yuni. Bu Yuni tidak bisa berkata apa-apa, meski tidak mengatakan wanita parubaya itu tahu bagaimana perihnya perasaan Rafael. Anaknya itu begitu tegar dari luar, tapi sebenarnya hatinya rapuh. Berulang kali ia menyangkal tidak membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Namun hati kecilnya menjerit. Ia ingin sekali disayangi ayahnya. Ia ingin menjadikan ayahnya sebagai idola. Ia ingin menjadikan ayahnya sebagai panutan. Sama seperti anak laki-laki di luaran sana yang ingin menjadi sehebat ayahnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa ya like, berikan komentar, masukan supaya Mimin semangat. Serta subscribe bagi yang belum subscribe. Selamat hari libur ya, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.